dia ngerekam semua yang kita lakuin. Itu sebenarnya merinding. Di rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Hai hai hai. Welcome to the first episode of Behind You. Oke, ini first episode kita perdana dari Behind You nih Kak. Bener Dan banget. sebelum kita masuk ke intinya, apalagi ceritanya nih, kita harus kenalan dulu biar disayang. Iya betul banget sih. Tak kenal Iya maka tak sih. sayang. Itu tujuannya. Nah, mungkin kita langsung aja kenalan sama kakak yang di sebelah sana dulu kali ya. Oh dari aku dulu nih. Dari kamu. Oke, hai semuanya. Hai bendis-bendisku. Salam kenal. Aku Tasya. Hai Kak Tasya. Hai. Nah, kita next kali ya ke kakak yang di tengah nih. Yang cantik banget ini nih. Bisa aja. Hai semuanya, kenalin aku Deta. Hai Deta. Oke. Lanjut nih ke kakak yang samping aku. Nah, halo semuanya atau halo Bendis, aku Nila. Hai Nila. Nah, kita udah kenalan nih sama yang ada di sini semuanya. Tuh. Betul. Tapi dari tadi kita tuh ngomong Bendis mulu, jujur aku nggak tahu. Bendis tuh Bendis apa sih? Bendis Kak? tuh apa sih? Apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu apa. Nah, kalau misalnya nih di Padang, aku kan orang Padang ya. Kalau di Padang atau di Sumatera Barat itu bendi ya, bukan bendis. Tapi mirip lah ya. Bendi itu artinya kuda, delman gitu. Kalau di sini apa sih artinya? Masa kuda sih? Kuda nih. Enggak dong, enggak mungkin dong. Orang nyik gitu, enggak dong. Nah, bendis itu apa sih Kanila? Mungkin boleh dijelasin nih ke teman-teman. Sama kakaknya aja kali ya, cuma bendis apa, Kak? Oke. Jadi, Bendis itu adalah singkatan dari Behind This. Disnya itu kemana sih disnya? Ke cerita kita. Nah, Bendis itu untuk sebutan untuk pendengar-pendengar kita. Betul. Pendengar dan juga pencerita Pak. Behind You. Iya. Jadi kalau misal kalian belum siap untuk mendengar cerita ini, kalian bisa skip dulu, atau kalau udah siap bisa balik lagi untuk dengerin atau nonton Podcast kita. Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen yang dinanti-nantikan, yaitu segmen Bendis Stories. Now you know. Jadi hari ini aku bakal bacain cerita yang udah dikirim sama Bendis dari email kita, dikirimnya ke email. Kalian penasaran nggak? Penasaran, kepo banget. Kalian cerita ini gong banget. Oke, kayaknya langsung dibacain aja kali ya. Boleh. Pasti yang lain udah pada kepo juga nih. Halo, aku mau cerita sesuatu yang selama ini cuman aku simpan sendiri. Mungkin cerita aku bisa jadi pengingat buat teman-teman di luar sana supaya lebih hati-hati dan gak terlalu cepat percaya, bahkan sama orang yang kelihatannya baik. Tapi thank you ya udah percaya sama kita. Thank you, Kak. So, setahun yang lalu aku pernah terjebak dalam hubungan yang bisa dibilang toxic relationship dan cenderung ke dirty relationship. Oke. Jujur aku sendiri jijik kalau inget-inget lagi. Butuh waktu 1 tahun buat aku nggak ke-trigger lagi. Proses penyembuhan aku panjang banget. Aku rutin ke psikiater dan ternyata aku didiagnosis terkena PTSD. Oh, wow. Oke. Awalnya hubungan kami kelihatan baik-baik aja. Dia adalah anak paling populer di kelas anak band. Semua orang suka sama dia. Sementara aku lebih introvert dan fokus ke akademik. Dia udah ngedeketin aku dari kelas 10 dan aku baru menerimanya di kelas 12. Karena aku pikir ya dia tulus. Kayaknya effort kali ya. Effort kali ya. Dan kayaknya tuh kayak agak bertolak ke belakang gitu Iya, ya si cowok benar, sama si benar, kakaknya ya. Oke. Lanjut, selama sebulan pertama hubungan kami aman-aman aja sampai satu hari
Aku lagi nge-charge HP di pojok kelas dan dia mulai melakukan hal-hal yang gak pantas seperti megang-megang bagian tubuh aku tanpa izin. Aku kaget, marah, tapi aku gak tahu harus kayak gimana. Aku ngediemin dia 3 hari dan dia nge-spam call aku, nge-spam di chat aku, dan dia minta maaf dan bilang alasannya dia khilaf. Tapi waktu itu aku luluh sama permintaan maaf dia. Bulan berikutnya aku diajak main nih sama pacar aku ke rumah temennya, ya. Diajak Ke rumah main. temennya. Rumah Oke, temennya, oke. ya. Aku pikir ya udah aku bakal main bareng sama temennya dia sama dia juga. Tapi ternyata salah. Di rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Aku dibohongin Oh my god. dan ya akhirnya aku melakukan hal yang gak aku inginkan. Dan parahnya lagi, dia ngerekam semua yang kita lakuin. Ih, Oke. parah Oke. banget. Parah Parah sih. banget. Heeh. Aku dengernya tuh sebenarnya merinding. Terus juga kayak jadi tune to speak gitu loh, speechless ya. Speechless banget. Speechless. Parah banget sih. Lanjut, setelah itu dia terus-terusan ngancem aku dengan video itu. Dia mainin emosi aku, playing victim, dan terus maksa aku dengan ancaman makai video itu. Oh my god. Itu jujur Oke, parah banget itu sih. sakit Toxic. sih. Itu malah Toxic lebih sih. sakit Iya, sih itu menurut toxic aku. relationship banget sih. Aku terus bungkam, takut, dan aku jadi ngerasa kotor. Sampai akhirnya di Januari tahun 2025, which is tahun ini, aku beraniin diri buat kabur ke Jepang dan nge-cut semua akun sosial media. Dan di titik itu aku bilang kayak cukup, aku udah cukup. Keren tapi Keren. Iya. Cukup. Ada pesan lagi dari sang pecerita. Beliau ngomong, maaf kalau ceritanya masih agak loncat-loncat karena memang sampai sekarang aku masih belajar buat cerita tanpa gemetar. Tapi waktu aku lihat salah satu reels behind you di beranda Instagram aku kepikiran mungkin cerita ini bisa dijadiin podcast. Bukan buat drama, tapi buat jadi ruang sadar bahwa kejadian kayak gini tuh nyata, supaya nggak ada lagi yang harus ngelewatin hal seperti yang aku rasain, gitu. keren banget, keren banget. Pasti di luar sana banyak sih yang ngerasain kayak gini Iya. tapi nggak berani buat speak up. Karena susah sih buat Susah untuk keluar speak up, dari, iya betul, bener. apa ya, dari momen itu, Iya. apalagi buat speak up dan cerita. Bahkan cerita ke orang terdekat atau orang yang kamu sayang pun Susah gitu. kita terima kasih banget nih kakaknya udah berani Berani speak cerita up. ke kita, udah mempercayain kita juga Betul. untuk menjadi Percaya kita banget. Karena dengan kakak kirim cerita ini itu bisa jadi apa ya, contoh nih buat bandis yang di sana yang mungkin ngerasain tapi nggak berani speak up. Betul. Boleh banget kita speak up bareng-bareng. Iya. Kalau kita juga masih manusia, Iya, betul. kita masih as a human being gitu. Kayak Dan gitu menurut aku juga wajar sih untuk merasakan hal yang seperti itu ya, kayak merasa takut, iya, terus wajar banget merasa sih itu. kayak mungkin ada kecemasan sendiri Sendiri, gitu loh. iya, Maksudnya benar-benar. kakaknya sampai PTSD itu gitu-gitu. trauma banget sih. Trauma sih menurut aku. Kita sekarang bakal masuk ke segmen perspektif. Di sini segmen perspektif ini kita bakal tukar insight bareng dari aku dan juga teman-teman aku yang ada di sini terkait cerita ini. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Kak. Boleh banget. Nah, waktu pas aku denger cerita ini, jujur aku membayangkan ada di posisi kakaknya. Iya, pasti. It was hard, kayak itu pasti susah, Susah banget. untuk ada di momen yang gak kita inginkan. Nah, di momen yang gak kita inginkan ini sebenarnya kita nggak bisa menghindar langsung, karena pasti di momen itu kita ngalamin freeze situation, which is dari sisi psikolog juga yang pernah aku dengar, kita tuh sebagai manusia tuh pasti bakal ngerasain freeze situation yang dimana kalau misalnya dihadapin sama sesuatu yang dangerous, kita bakal terdiam, kita bakal mikir, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ibaratkannya
kamu udah di hutan nih, terus kamu ketemu harimau, Hmm. pasti kamu diem dulu nih Iya, kayak bener, oke, bener, di bener, depan gua ada harimau nih, harimau. gua lari ke belakang ke samping, apa gue diem aja, apa gue teriak, apa Iya, gimana? kayak Itu serba pasti. salah Serba gitu salah, ya, iya, serba bener. salah. Dan di momen yang gak kakak inginkan tersebut itu pasti kakak juga memikirkan hal itu. Oke, gue harus ngapain di sini? Gue bingung. Gue kalau mau langsung teriak pun juga gue nggak tahu mau teriak apa karena kayak Iya. pasti langsung kayak mulutnya tuh kediem kayak Iya, betul. nggak tahu harus ngapain. Nah kayak gitu. Untuk keluar dari momen itu dan apa ya, bukan bad experience sih, lebih tepatnya kayak apa ya, Pelajaran experience ya. yang nggak mau, yang nggak diinginkan sama kakaknya, itu pasti melalui proses yang sangat panjang, Iya. which is namanya toxic relationship itu butuh proses yang Panjang. sampai akhirnya kita bisa ada di titik yang kita bisa ngambil big steps, dedication untuk keluar, untuk realize kayak oke, it's not even me, oke ini bukan diri gue nih, Iya. oke gue harus keluar, oke gue harus cut. Itu prosesnya panjang banget, apalagi kita sebagai manusia tuh pasti ada rasa denial di awal. Betul. Denial di awal itu artinya, dalam artian tadi kan kakaknya juga sempat cerita ya kalau Iya. kakaknya tuh sempat memaafkan, sempat memaafkan, walaupun itu udah sinyal nih, sinyal, udah iya. sinyal yang buruk, Iya. tapi kakaknya masih memaafkan karena ya itu tahap denialnya itu Iya, loh, kayak benar-benar. kita tuh masih denial dulu nih, kayak oke nggak apa-apa, mungkin emang dia hilang, Iya. segala macam, bla 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 dengan alasannya itu. Tapi aku sangat mewajarkan hal tersebut. Iya. Kalau misalnya kita lihat juga dari secara garis besar, namanya proses itu kan pasti ngelewatin tahap-tahapannya. Tahapan betul. denial itu adalah tahapan yang kakak lakukan juga pada saat itu. Sampai akhirnya kakak bisa ada di titik akhir, yaitu ngambil big steps, dedication untuk kayak oke, gue cut, gue enough, gue udah ngerasa capek. Sampai akhirnya kakak udah di apa ya, mungkin sekarang lagi di fase healing ya. Iya. Fase healing ini menurut aku, menurut gue gitu, kakak ini nggak apa-apa kalau misalnya feeling down, feeling lonely, karena validate dulu aja rasa itu. Namanya perasaan sedih kan harus divalidasi dulu nih, Iya, betul. harus diterima dulu. Tapi jangan sampai terlalu apa ya, terlalu dalam nih, kayak terlalu Malah nyakitin diri iya, sendiri deeper, gitu ya. deeper, sampai akhirnya nyakitin diri sendiri. Kakak harus ingat, kakak harus lihat ke atas, kalau di sana tuh masih ada hari, masih ada waktu, masih ada bulan, tahun yang panjang banget yang kakak tuh bisa growing lagi, bisa benar. learning lagi lebih banyak, kayak gitu sih. Gitu sih. Kalau dari kakak yang ada di sini gimana nih? Mau dari kamu dulu atau dari aku nih? Kamu dong. Oke. Jujur aku masih sebenarnya agak speechless ya, masih to speak karena jujur benar kayak kata kamu tadi, ceritanya tuh gong banget. Dan aku tuh ngerasain kalau misalnya aku ada di posisinya dia, mungkin aku bakalan ngelakuin hal yang sama sih. Aku bakalan memaafkan dulu nih, karena pastinya kita juga sama kayak kata Nila tadi, ada perasaan yang kayak ya dia pasti bakal berubah gitu. Karena ya udah ada rasa sayang dan apalagi ngelihat effortnya dia kan. Nah, terus juga menurut aku kalau aku jadi dia, aku juga bakal melakukan hal yang sama, Sama, iya, sama. ke psikolog, terus juga mungkin menurut aku ya pindah ke Jepang itu adalah the right decision that she have made gitu. Walau pasti itu banyak pertimbangannya tuh. Banyak pertimbangannya. Pasti kayak banyak pertimbangan kayak oke, ini gue pindah atau enggak ya, atau gimana segala macam. Tapi ya itu big decision itu, big steps yang kakak lakuin itu udah oke sih. Ya menurut gue juga pasti dia tuh pindah ke Jepang itu tuh karena kalau misalnya dia di Indo nih, kalau gue memposisikannya ya, kalau dia di Indo tuh pasti bakal tetap ketemu orang itu, kesehariannya bakalan bareng orang itu benar, terus, benar. dan itu tuh bakalan memunculkan rasa takut terus gitu loh. Udah relapse kali Iya, ya. jadi kayak relapse. Dan ya itu tadi kata kakaknya kena PTSD apalagi kan, yang mana tuh bakalan nge-relapse traumatik. Dan ada satu quotes kali ya, aku kasih kayak satu hal yang sering aku baca atau aku dengar gitu dari podcast, dari feeds, kalau everything will be past. Jadi kayak it's okay untuk ngerasa capek, ngerasa ngedown, ngerasa sakit sekarang, tapi semuanya bakalan berakhir dan itu tuh bakalan berakhir dengan bahagia. Betul. Kita ambil hikmah dan sisi positifnya aja. Betul. Betul. Oke. Next kita
kita masuk ke perspektif dari kakak yang terakhir ini. Kadeta. Kalau menurut aku sih sama kurang lebih sama Kanila, Kak Tasya kali ya. Kalau aku di posisi kakaknya pada saat waktu itu, aku juga bakal luluh awalnya. Kayak aku mikir dia udah effort banget dari kelas 10 sampai kelas 11, kelas 12 ngedeketin aku. Tapi kayak menurut aku mungkin saat itu kayak oh ya udah, tapi aku takut, tapi kayak aku nggak mau ditinggalin gitu. Itu hal yang wajar banget sih menurut aku. Betul kan? Terus kayak sampai pada akhirnya dia kayak gitu tuh, itu udah parah banget. Dan itu menurut aku, kalau aku di posisi kakaknya itu udah sakit banget sih cowok itu. Betul. Aku kayak mungkin bakal lapor kali ya, walaupun nggak gampang untuk lapor ke hal yang pihak yang berwajib, pihak yang berwajib. atau perlindungan perempuan dan Atau, anak. minimal orang tua gitu. Iya, minimal orang tua. Susah sih. Karena susah, karena kan kita juga ngelakuin hal yang kita nggak mau, Iya. dan hal yang orang tua juga nggak mau, dan itu divideoin pula, dan kita ceritainnya gimana gitu Kayak kan. terpaksa karena keadaan Iya, gitu lah jadi ya. aku juga kayak pasti bakal jadi mendem diri sendiri dan nggak tahu mau cerita ke siapa-siapa. Karena pada saat waktu itu mungkin kalau aku di posisi kakaknya, aku bakal mikir kayak aku salah, aku kesana salah, Blame kesana Jadi diri salah. sendiri kan. blame Jadi diri kayak takut sendiri. dijudge Kayak gitu. trap juga sih Iya. ya, kayak aduh oke, gue harus gimana, gue harus kemana, akhirnya dipendem. Iya, dipendem Sampai akhirnya nanti sampai sakit, meluap. meluap, ya, Itu kan Sampai meledak sampai gitu meledak, ya. sampai udah parah banget. sampai parah banget. Decision yang dia pilih untuk kabur ke Jepang, Emang the right decision ya, nah, itu big bagus decision. banget sih. Karena kalau misalnya dia di Indonesia, kakak tersebut masih di Indonesia, mungkin masih sering ke-trigger dan bakal relapse terus-terusan. Gitu. Gitu. Sama sebenarnya balik lagi juga sih kayak proses healingnya seseorang itu kan pasti Beda-beda, iya. Mungkin ada yang kayak dia maunya sendirian, yang bener-bener lu hidup di daerah asing yang lu Iya. gak kenal siapa-siapa. Seperti Terus lu- kakaknya. Iya, terus lu kayak menyendiri, lu mencoba untuk mencerna semua hal yang udah terjadi di yang dulu Iya. sama semua kesalahan-kesalahan yang udah pernah dilakuin. Jadi emang beda-beda juga sih. Iya, beda-beda. Ada juga yang kayak healingnya apa ya, healingnya ke psikolog. Itu kan juga hal bagus juga sih menurut aku, karena kan itu kita jangan langsung judge gitu loh, kayak ke psikolog kenapa nih kamu Iya, iya, ada iya, something benar-benar, wrong ya benar-benar. sama pemikiran kamu, Iya, atau apa namanya, pengalaman yang udah kamu lalui. Ya jangan langsung ngejudge kayak gitu sih, Iya, karena kan iya, itu betul. kan namanya juga tenaga medis ya, Iya. yang bisa jadi Membantu pertolongan mental sama kita, kita, iya. membantu mental. Karena kan apalagi di society sekarang, mungkin apalagi Gen Z ya, Iya, Gen Z Gen Z. tuh fokus banget bisa mental Mental illness, health, Mental ya, 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 health, betul, iya, betul, betul, benar, betul. benar. segala macamnya. Karena emang di dunia yang mungkin semua orang sadar di sini kalau dunia emang jahat ya sekarang. Kayak oke, emang dunia jahat, tapi kita juga harus bisa nih ngontrol emosional dan personality Iya, kita benar, sendiri, benar, biar benar banget, benar banget. kita juga apa ya, punya stable ya, Iya. Iya. emosional yang Emotion stable, stable. emosional yang stable, kayak gitu sih. Dan it's okay sih, kayak just take your time. Iya, take your Just take time. your time. Dan kalau misalnya memang kepikiran lagi, it's okay buat cerita ke orang-orang yang mungkin bisa dipercaya ya, kayak tadi yang kita bilang kayak psikolog Atau gitu. teman terdekat kamu, ya. Betul. Nah, kita udah tukar perspektif nih ya iya. tadi. Sebenarnya banyak hal yang menarik banget nih yang kita bahas. Jadi kita sekarang masuk ke segmen insight. Ya, Insight di sini dari 3 host yang ada di sini, kita bakal kasih insight. Mungkin bisa dibilang suggest untuk kakaknya. Nah, Dan perempuan-perempuan yang di luar sana Iya. mungkin merasakan hal yang sama seperti kakaknya tapi nggak berani speak up gitu. Jadi kita mau kasih insight-insight yang akan kita highlight. Nah, Oke. oke. Kalau saran dari aku untuk kalian yang masih terjebak dalam hubungan toxic relationship, untuk kalian tuh harus lebih sayang sama diri sendiri. Betul. Kayak utamain diri Diri sendiri, kayak pikirin diri sendiri. Pokoknya diri sendiri dulu yang kalian utamain. Karena menurut aku kalau kalian misalnya udah kayak mikir kayak gitu, mindset kamu udah kayak gitu, kamu bakal lebih gampang untuk meninggalkan pasangan kamu yang toxic gitu. Betul, setuju. Betul kan? Dan kayak buat boundaries yang tegas banget Betul. untuk biar kayak
gitu. ada batasan Ada gitu. batasan. Jadi kayak kalau misalnya gue masuk kayak Oh, nggak bisa iya, kan? nggak udah, bisa. Jadi kalau Lo misalnya mau cari lobang sekecil gitu apapun juga udah nggak bisa. iya, nggak bisa. Gitu. Jadi kayak benar-benar tegas dan kayak kalian harus benar sayang sama diri kalian sendiri. Itu Betul. sama sih, love yourself. Love yourself. Gitu. Oke, dari kakaknya? Dari kakak Tasya nih gimana? Kalau insight dari aku ya, kalau kamu udah ada di toxic relationship dan udah mengalami hal-hal yang mungkin gak mengenakan ya, yang udah terlalu jauh gitu. Menurut aku kalau udah ngerasain nih di saat itu, kalau sebisa mungkin langsung lepasin. Karena Iya. bener kayak kata Deta, kamu tuh harus tahu kamu tuh udah dibahayain loh sama Iya, orang ini. bener-bener. Kayak kamu tuh udah ada di titik kayak orang itu bahaya. tuh udah nggak pantas. Iya udah gak pantas, even though dia bilang ke kamu dia hilaf, dia bakal Iya. berubah. Itu enggak guys, itu enggak. cuma It's awal impossible, doang, you know, iya. kayak Karena dia bakal balik lagi ke style Iya. awalnya dia gitu. Dan Karena itu tuh menurut aku habitat, bukan habitat, salah. penyakit habitat. Maaf kok habitat. Iya, dan habit. Itu habit. Itu Oh. habitat. Oke. Maaf ya. Jadi ya menurut aku benar sih kayak kata Deta, cintai diri sendiri. Dan mungkin kalau misalnya kamu masih takut untuk cerita, ya it's okay untuk dipendam sebenarnya, tapi Iya. jangan sampai lupa kalau ya diri kamu juga berhak untuk sedih, untuk capek. Iya, benar Dan kalau banget. misalnya udah benar-benar nggak kuat, it's okay guys, we are here Yes, gitu. sir. Terus juga mungkin saran dari aku adalah lebih peduli aja sih sama sekitar kali ya, karena kadang tuh ada orang-orang yang mungkin ngerasa kalau misalnya kita udah diginiin nih, kamu tuh kotor, kamu Iya. tuh jorok apa dan segala macam. Enggak, itu enggak kayak gitu. Nggak ada salahnya loh untuk membela diri kamu gitu. Kayak kamu boleh ngasih tahu mereka kalau misalnya ya ini tuh terjadi tuh bukan karena keinginan gue Iya. gitu. Lebih berani speak up sih menurut Iya. aku. Walaupun emang susah Susah kali ya untuk speak up, iya. apalagi kan kayak mungkin banyak pemikirannya yang masih tabu gitu. Maaf. But it's okay to speak up. Kalau dari Kakak Nila nih, keren banget sih Kak. Makasih ya. Nah, yang di sini udah ngasih insight yang keren banget, jujur. Wow, sangat impresif. Walau terkesannya apa ya, udah sering dengar mungkin Iya. apa segala macam. Tapi kalau misalnya kalian realize, kadang nih kita tuh kalau dengerin hal yang apa ya, oke ini useful buat kita suka simpen itu di otak nih, tapi kita susah untuk actionnya kan, take bener. actionnya itu kan susah. Kalau dari aku sebenarnya mirip juga sama kakak yang ada di sini, tapi mungkin aku bakal nge-highlight sama experience yang udah dilaluin sama kakaknya ini. Kalau percayalah, bad experience atau kesalahan yang udah dilakuin di masa lalu oleh siapapun itu tuh bisa jadi titik balik kita jadi realize kalau oh di sini ya ternyata gue bisa loh jadi pribadi yang lebih baik lagi kalau gue bener. nggak mengulangi kesalahan yang sama. Betul. Kalau gue tahu apa yang harus gue perbaiki. Kalau gue jadi ngerti nih sama diri gue sendiri, ternyata kekurangan diri gue di sini. Iya. Ternyata hal yang nggak boleh gue lakuin itu ada di part yang ini nih. Betul. Oke, fine, gue bakal kasih boundariesnya di sini. Oke, fine, gue bakal ngelis ini hal yang gak harus gue lakuin atau ini hal yang gak Iya, akan iya, gue benar. mau dapetin lagi di siapapun itu. Which is itu bisa masuk ke prinsip-prinsip atau ya list yang udah kalian apa ya breakdown untuk jadi tahu lebih dalam lagi sama diri sendiri. Kalau misalnya ini yang harus gue keep, hingga kalian tuh punya batasan, kayak lu punya gate gitu, lu punya gate untuk kayak oke, kalau misalnya gue ketemu orang ini, gue bakal lihat nih dia ada nggak sih di breakdown gue. Kalau misalnya emang ada di negatif breakdown itu, gue kayaknya enggak deh. Jadi dari situ lu bisa komit sama diri sendiri, which is love yourself tuh penting karena Iya. ketika kita komit sama diri kita sendiri, ya kita jadi tahu value kita apa, kita jadi feel safe sama diri sendiri. Dan percayalah, at the end of the day, the longest commitment is yourself. Betul. The longest commitment itu tuh ada di diri kita sendiri. Berdaging banget sih. Berdaging banget sih. Padat gitu ya, Padat. padat. Sama apa ya, percaya juga kalau ini quotes banyak
kayaknya mungkin orang-orang udah dengar juga sih kalau everyday might not be good but there is always something good In in every every day. Iya benar banget. Ini berdaging banget. Berdaging banget. Nyampe. Oke, percayalah guys, banyak orang di luar sana tuh yang masih peduli sama kalian. Betul. Jangan ngerasa sendiri, Sendiri, jangan ngerasa iya, kayak iya. oke, gue di lowest condition gue bingung, gue stuck, gue ketrap, gue harus ngapain. Coba deh lihat ke atas. Lihat ke Kalau di atas. sana tuh masih banyak hari, masih panjang. Masih panjang perjalanannya, waktu. perjalanan Bener, yang bisa bener. kamu laluin yang dimana itu jadi momen untuk kamu learning, Ya. growing Mm-mm. to be a better person. Betul. Setuju banget. Oke. Wah, berat juga ya pembahasannya. Berat Gong ya? Gong Berat ya? banget, berat banget, Sih, berdaging gong banget. Berdaging banget. banget. Dan menurut aku jadi banyak insight ya yang bisa kita Iya. dapetin. Kita bisa banyak belajar juga tentang banyak hal dari cerita kakak ini gitu. Betul. Sebenarnya ini juga kayak mungkin gue mau nambahin dikit aja kali ya. Iya. Kalau benar kata orang-orang di luar sana menyeimbangkan logik dan feeling sebenarnya susah. Susah, betul. Mungkin di posisi kakak saat itu tuh masih banyak melibatkan Perasaan, iya, Perasaan. perasaan. Apalagi masih di bawah umur ya waktu Iya, itu ya. dan masih labil. Masih labil ya benar. Kita yang 20-an juga masih labil banget. Masih belum bisa gitu tentuin yang Iya. mana yang benar, yang mana yang salah Coba gitu. bayangin sih ada di posisi Dia. kakaknya, mungkin aja kita bakal ngelakuin hal yang sama sih. Betul. Dan Kayak, kakaknya oh, hebat bakal sih. bisa Kakaknya gitu. hebat ya. Karena ada beberapa orang yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Sama, Kadang kita bisa baca di sosial media yang mereka sampai hurting themselves, kayak melakukan cutting, terus suicide, jadi terjerumus ke hal-hal yang buruk. But kakaknya keren sih, lebih memilih untuk bercerita ke psikolog dan pindah ke Jepang. Itu tuh kayak keren sih Keren, menurut keren, aku. keren. Dan kita harap semoga kakaknya baik-baik Baik aja, aja, dan sehat-sehat terus. iya sehat-sehat terus, happy Terus. Happy sih. Kakak nggak perlu ngerasa takut, nggak perlu ngerasa kayak tadi yang kakak bilang kayak ngerasa jijik sama diri sendiri, kayak ngerasa kotor, enggak. It's not your Nggak fault, boleh you know. mikir kayak gitu. Betul. Dan Karena buat kalau- cowoknya inget karma, karma is Karma real. is here. Karma is real. Real. real, Real. real. Ingat ya, hey buat kamu cowoknya nih, kalau dari aku nih ya, ingat mungkin karma emang gak datang sekarang. Karma tidak datang di waktu yang cepat, tapi datang ke orang yang tepat. Nyampe. Berdaging banget. Berdaging banget ya. Makasih ya. Berdaging banget. Oke. Nextnya kita kira-kira mau bahas apa nih? Bener ya guys, satu masing-masing ketawa nih kayak masing ngakak. Nah, kakak, udah kakak. Tenang kak. This tenang. isn't you, This you know? isn't you, Kak. Hey, hey. This isn't you. Hey. Oke. Kak, tenangin Oke. diri kamu. Oh ini aku juga mau highlight lagi nih. Oke, apa Oke, tuh? Kan banyak ya di luar sana tuh yang past mistakes atau bad experience tuh kayak udahlah yang lalu biar berlalu, udahlah Iya. gak usah lah lihat ke belakang lagi segala macam bla bla Benar. bla bla bla. Jujur gue disagree. Betul. Balik lagi kayak tadi udah gue ngomongin, kalau mistakes itu selalu brings you to the place that you realize, okay, I can be a better person, guys. Wih, nyampe. Jadi please lah, jangan oke itu apa ya bisa dibilang wisdom ya kalau Iya, yang wisdom, jalan wisdom, gitu. betul, betul, betul. Tapi kalian jangan terpaku ke sana juga, guys. Percayalah hal yang udah kalian laluin It's okay. sebelumnya itu. It's okay to cry. Kalau kalian lihat ke belakang, kalian tuh jadi tahu kayak oke, ini yang harus gue perbaiki. Oke. Iya, Iya, betul. iya, Dijadiin iya. pelajaran aja ya Iya, sebenarnya. dijadiin Dan pelajaran. jangan dijadiin Pelajaran. penyesalan. Betul, 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 betul. banget. Guys, maaf ya kalau dari tadi ada yang terbang-terbang gitu. Horor. Ada banyak penunggu soalnya di belakang kamera Di nih. sini emang ada penunggunya. Coba yang di belakang kamera coba mana suaranya? Mana suaranya? Mana suaranya? Nah, kalau kalian bisa denger itu tuh ada ASMR makanya setan suka beneran. jatuh-jatuh gitu ya, maaf agak Iya. kapok, ada hantunya. Ada hantunya. Oke. Yang aku mau highlight juga kan. Ya udah itu ya itulah
kita Iya. look back itu nggak apa-apa kok. Yes. To the past. Yes. Look to the past. Yes. Tapi ingat buat jadiin pelajaran, bukan Kita- penyesalan. Penyesalan, bukan kayak jadi stuck gitu pemikiran gue. Iya. Gue jadi keinget lagi ya, kok gue jadi mau maksudnya keinget Mau, maaf ya guys, maaf ya guys. kok jadi keinget mulu. Mulu, segala iya. macam. Betul, betul, betul. Jangan stuck di sana. Setuju? Setuju kan kakak? Setuju banget dong. Gini, setuju? Setuju. Oke. 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 Nggak ini kerasa ya. Iya, tiba-tiba. dari tadi kita udah ngobrol banyak banget. Betul. dari perspektif, dari insight yang semoga aja nih ya Membantu dari kakaknya. kata-kata yang udah keluar dari mulut Dari mulut di kita sini, ini. itu bisa apa ya, kasih makna ke kakaknya. Mungkin Atau membantu. kan kasih, Membantu. iya, kasih makna juga buat benis-benis yang ada di luar Betul sana. banget. Dan bisa mengubah cara pikirnya. Iya, cara pikir, mungkin perspektif kayak Perspektif, tadi judul iya. segmennya. Tapi percayalah guys, kita juga di sini masih banyak belajar. Masih banyak belajar, Kita iya. Masih banyak Iya, belajar. Jadi benar-benar. feel free banget buat bandis-bandis di luar sana yang mau bertukar perspektif juga di kolom Betul. komentar. Nanti boleh banget bandis komentar aja perspektif kalian seperti apa sama cerita hari ini, atau insight apa sih yang mau kalian kasih juga ke orang-orang yang ada di luar sana. Betul. Dan sorry banget kalau misalnya ada kata-kata kita yang mungkin kurang mengenakan, mengenakan, atau salah. salah gitu. Karena kita masih sama-sama belajar. Belajar, But betul. we do our best, guys. Kita kan nyampe. Nyampe. Terima kasih ya bandis yang ada di luar sana. Terima kasih juga nih kakak-kakak. Thank you, cantik thank yang you, ada di thank you, thank you. sudah menemani bandis hari ini dengan cerita yang gong banget. Banget. Bikin keren banget. Iya, thank you ya Kak. Thank you ya, Tuh, Kak. yang di belakang kamera gini-gini nih. Gini, Iya, gini, iya, gini, iya, gini, iya, gini. iya. Makasih untuk Makasih, ini di makasih, belakang kamera. Kita tuh keren. Keren sih. banget. Fun fact ya, kita Taurus gay. Widih. 22, 23, 24 April. April. Oke. Oke. Gimana closingnya? Kita closing ya. Closing ya. Kita closing ya. Closing ya. Oh, mungkin kita terima kasih dulu ke kakaknya. Kita terima kasih dulu. Makasih banyak ya Terima kasih Kak, banyak, udah Kak. mau ngirim cerita dan mempercayai kita Betul. untuk menjadi Pembaca ceritanya mungkin kakaknya karena masih takut untuk sharing, kita Iya, jadi bantu jadi nih. bantu nih. Dan kita juga bakal nerima nih cerita-cerita dari teman-teman dari bandis-bandis yang mungkin masih takut untuk cerita, Cerita, bingung mau cerita ke siapa. Bisa banget. Nah, bisa banget langsung aja hit kita di email ya. Kalian bisa banget send di ideas@gmail.com. Oke. Kita tuh temanya ada apa aja sih? Cerita-cerita. Nah, oh Banyak iya, sih. kita Ada sambil perkenalan kali Iya. ya buat tema-temanya. Jadi sekarang ini lagi di expectations. Expectation. Nah, kita tuh ada expectations, Relationship, friendship, friendship, ya relationship atau love, friendship gitu. apa. Tapi Relasinya tuh both ya. iya. relationship. tapi sebenarnya di luar itu juga nggak apa-apa sih. Iya, Kita bakalan terserah. baca-bacain aja, kita seru-seruan di sini. Seru-seruan di sini. Betul. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Comment, like, subscribe, comment, like, subscribe, comment, like, subscribe, comment, Follow Instagram kita ya. Kita sekarang closing bareng-bareng ya. Iya, kita ada closingan khusus loh buat kalian semua. Boleh. Oke, kita mulai kali ya. 1, 2, 3. Bye.